Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi minkum bismillah. Luruskan dan rapatkan sholat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وأنزل الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Walillahil hamd. Allahu akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nassara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahda wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian, atas taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi ini kita di bawah langit yang tiada bertiang dan di atas bumi yang terbentang luas, kita semuanya berkumpul untuk rukuk, sujud, menundukkan seluruh jiwa dan raga kita di hadapan Ilahi Rabbi yang menciptakan segala ciptaannya di muka bumi, Al-Khaliq, yang kemudian yang menjadi raja di atas segala raja, Al-Malik. Dialah Allah, satu-satunya zat yang kita sembah, satu-satunya zat yang kita minta atas segala kekuasaannya kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah dalam kesempatan ini kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti teladan sahabat yang dicontohkan oleh para nabi. Tidak ada bentuk rasa syukur yang terbaik kecuali ketika syukur itu selalu diiringi dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Kita wujudkan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melatih diri kita menjalani ibadah-ibadah yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Tidak itu saja jamaah sekalian, kita juga diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari setiap syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sama pula ketika kita dalam satu bulan menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu sebagai salah satu bentuk training dari Allah untuk kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, syariat di dalam bulan Ramadan ini menurut para ulama adalah syariat yang mulia dan dikategorikan sebagai syar'un man qablana. Artinya syariat yang juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan untukmu berpuasa sebagaimana kewajiban ini juga telah dibebankan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka ibadah di bulan Ramadan ini penuh dengan syarat dan hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Dan tentunya, ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan yang baru saja kita lewati bukan hanya berbicara tentang masalah fikih, bukan hanya berbicara tentang syariat, tentang pertanyaan bagaimanakah sahur ketika belum mandi janabat atau dalam kondisi hadas besar. Apa saja yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan membatalkan puasa. Tidak hanya berkutat dengan masalah itu saja jamaah, tetapi Ramadan mencakup segala sesuatu. Bahkan para ulama memberikan definisi bahwa ibadah bulan Ramadan mempunyai sisi ketauhidan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, pada kesempatan yang singkat di pagi hari ini kita akan membahas satu pelajaran. Karena keterbatasan durasi waktu, kita ambil satu poin saja.
ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang aku baca ya Rasul ketika aku sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Tidak. Rasulullah tidak mengatakan perbanyaklah membaca subhanallah. Tidak. Perbanyaklah membaca alhamdulillah. Tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apabila engkau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, banyak-banyaklah membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau maha pemaaf, maafkanlah aku. Engkau, ya Allah, engkau maha pemaaf, cinta memaafkan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang kita harapkan dari sesuatu permohonan yang paling penting di akhir bulan Ramadan adalah ketika kita keluar dari bulan Ramadan itu, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata banyak yang terjebak. Mereka membaca Al-Quran, tilawah, khatam berkali-kali, tetapi tanpa disadari ketika mereka melakukan amal ibadah disertai dengan rasa bangga, ujub, bahkan sering meremehkan orang lain. Ada juga yang merasa itikaf 10 hari, ngebleng di masjid mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasa hebat, dan dia merasa lebih baik dibandingkan saudaranya, dibandingkan mereka yang tidak pernah itikaf. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa ketika kita ini beribadah di bulan Ramadan, sesungguhnya kita bukan berlomba-lomba untuk membanggakan amal kita. Sesungguhnya ketika kita di dalam bulan Ramadan, kita tidak membanggakan jumlah itikaf kita. Kita tidak membanggakan jumlah surat tarawih kita. Kita tidak membanggakan puasa kita, sedekah kita. Karena apa, ma'asyiral muslimin? Karena tujuan utama kita beribadah di dalam bulan Ramadan adalah ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka yang tidak pernah atau mungkin jarang sekali bisa melakukan itikaf di malam hari, mereka terbebani oleh sebuah kewajiban atau mereka uzur, dan tentunya ketika mereka memohon ampun kepada Allah, berdoa dengan diiringi perasaan hina, perasaan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak jarang ketika dia meminta ampun kepada Allah disertai dengan tetesan air mata dan tangisan yang membuat hatinya sedih dan pilu. Dia berharap agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin. Maka belum tentu mereka yang iktikaf selama 10 hari, dia belum tentu mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka yang rajin tilawatil Quran belum tentu juga mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka yang rajin salat tarawih hampir tidak pernah bolong, mereka belum tentu mendapatkan ampunan dari Allah selama amalan-amalan tersebut disertai dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, rasa bangga, dan meremehkan orang-orang lain. Ada yang itikaf 10 hari, berangkat jam 11 malam dari rumahnya. Ketika dia melewati gang di rumahnya, dia melewati rumah-rumah tetangganya, lalu di dalam hatinya dia berkata dengan sinis, "Oh, kasihan sekali mereka. Banyak rumah yang masih tutup, banyak mereka yang masih tertidur lelap, sedangkan aku berangkat malam ini ke masjid untuk beritikaf, dan aku merasa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, pas sekali ketika aku sekarang sedang itikaf dan aku yakin mendapatkan Lailatul Qadar." Padahal hatinya nyambung kepada Allah, berzikir minta ampun kepada Allah atas dosa
mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa huwatal mu'minin rahimakumullah. Ampunan Allah hanya menerpa orang-orang yang hatinya merendah. Ampunan Allah hanya datang menyambut kepada orang-orang yang hatinya hina di hadapan Allah. Seperti layaknya air yang mengalir mengikuti jalur yang lebih rendah. Itulah aliran air identik dengan ampunan Allah. Ampunan Allah tidak akan bisa datang ke hati-hati orang yang hatinya merasa tinggi. Ampunan Allah tidak akan pernah bisa menyentuh orang-orang yang merasa sombong dengan amal ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan hal ini agar memudahkan pemahaman kita, salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan sebuah kisah, di mana kisah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya ada seorang laki-laki yang beribadah selama 60 tahun. Tidak hanya berpuasa, dia juga melakukan sholat, sedekah, haji dan umrah. Seluruhnya dilakukan amal ibadah, baik fardu maupun sunnah, selama 60 tahun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian untuknya. Dikirimkanlah seorang wanita yang cantik lalu untuk menggodanya, sehingga akhirnya laki-laki yang telah beribadah selama 60 tahun ini tergoda hatinya, dan akhirnya mereka melakukan perbuatan zina selama 6 hari berturut-turut. Setelah menyadari kekhilaafannya, laki-laki yang beribadah selama 60 tahun ini menyadari kekhilaafannya, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis, dia bersedih, menyesal atas dosa dan kesalahan, atas kekhilaafannya. Sehingga saat itu juga dia meninggalkan tempat yang digunakan untuk beribadah. Dia berangkat meninggalkan tempat itu, hanya mengandalkan pakaian yang menempel di dalam tubuhnya. Sehingga akhirnya apa? Karena dia tidak membawa perbekalan, akhirnya dia mengalami kekurangan nutrisi, kelaparan dan kehausan. Hingga akhirnya laki-laki yang telah beribadah selama 60 tahun ini digiring oleh Allah langkah kakinya menuju ke sebuah masjid. Dia tiba di suatu masjid ketika masjid itu sepi karena sudah mendekati awal malam. Lalu Allah datangkan seorang pemuda untuk memberikan sepotong roti kepada laki-laki yang telah beribadah selama 60 tahun ini. Dengan tangan gemetaran karena beberapa hari tidak makan, dia menerima roti itu dengan penuh rasa syukur. Lalu tiba-tiba tampak pintu pagar masjid terbuka. Datanglah seorang laki-laki tua dan renta, seorang pengemis rupanya. Dengan berjalan gonteng, dengan tangan wajah gemetaran, dia mengatakan, saya sudah 3 hari belum makan. Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, laki-laki yang telah beribadah selama 60 tahun ini pun merasa iba. Lalu kemudian dibagi roti itu, dan laki-laki pengemis yang tidak makan selama 3 hari itu pun mendapatkan jatah yang lebih besar dibandingkan dirinya. Dia mengatakan, ya Allah, saya hina, saya ini nista ya Allah, telah melakukan suatu perbuatan dosa. Oleh karena itu, aku ridho, roti ini aku berikan kepada laki-laki pengemis tua. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan singkat cerita, Allah pun mendatangkan malaikat maut. Allah menyuruh malaikat maut untuk mengambil ruh, sehingga laki-laki pengemis, laki-laki yang beribadah selama 60 tahun ini meninggal dunia. Lalu singkat cerita ditampakkanlah pengadilan di hari kiamat. Allah pun menimbang amal ibadah yang dilakukan selama 60 tahun, lalu dibandingkan dengan berat timbangan perbuatan zina yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Ternyata perbuatan zina yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut ini mampu mengungguli beratnya, jauh lebih berat
dibandingkan perbuatan amal ibadah yang dilakukan selama 60 tahun. Para ulama ketika memberikan pemahaman di sini menyampaikan kenapa laki-laki yang beribadah selama 60 tahun ini berat amal timbangannya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satunya adalah disebabkan ketika dia beribadah disertai dengan rasa sombong, rasa ujub, rasa lebih baik dirinya, sok alim dibandingkan orang lain. Lalu akhirnya ma'asyiral muslimin, ketika melihat si laki-laki yang beribadah 60 tahun ini melihat amal ibadahnya tidak ada yang berbekas sama sekali, akhirnya dia mengatakan halaktu, sungguh aku celaka, sungguh aku celaka. Dia menyesal sejadi-jadinya, dia tidak punya tabungan akhirat. Lalu kemudian Allah pun sebentar, Allah mengatakan, ada satu perbuatanmu yang belum aku timbang. Lalu laki-laki yang beribadah selama 60 tahun itu kaget, apa itu ya Allah? Lalu Allah mengatakan, yaitu perbuatanmu ketika menyumbangkan sepotong roti untuk seorang pengemis tua yang telah tidak makan selama 3 hari. Setelah perbuatan memberikan roti itu ditimbang oleh Allah, maka ternyata amalan memberikan sepotong roti itu bobotnya jauh lebih besar, lebih berat dibandingkan perbuatan zina yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahwasannya ampunan Allah itu hanya datang kepada orang-orang yang merendahkan hatinya di hadapan Allah. Ampunan Allah itu hanya untuk mereka yang merasa hina, yang merasa menyesal dengan dosa dan kesalahannya. Dan ampunan Allah itu didatangkan oleh Allah untuk mereka yang benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Maka jangan harap selama kita melakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, entah itu puasa, entah itu salat tarawih, entah itu tilawatul Quran, entah itu iktikaf di masjid, tetapi ketika amalan itu dilakukan dengan rasa ingin memamerkan hasil ibadah kita, memamerkan kesolehan kita, dengan rasa ujub, dengan kesombongan, merasa lebih baik dibanding yang lainnya, maka jangan harap kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan ajang untuk memamerkan amal ibadah. Ramadan bukan ajang untuk saling berlomba-lomba melakukan amal ibadah, tetapi sesungguhnya kalau kita melihat sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengaminkan 3 dari doa malaikat Jibril, salah satunya malaikat Jibril pernah berdoa, sungguh celaka seseorang yang memasuki bulan Ramadan hingga keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah pertanyaan dari Ibunda Aisyah, bagaimana zikir yang aku lantunkan di 10 akhir Ramadan ya Allah? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Akhirnya kita menjadi paham bahwa kesimpulannya adalah tujuan kita mendapatkan ibadah, kesempatan beribadah di bulan Ramadan, ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka, kata malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah, ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, lalu kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa merasakan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah dalam kesempatan ini kita menutup doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah, dengan memanjatkan doa ampunan atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Ya Allah, saat ini kami telah memasuki waktu pagimu, dan kerajaan hanyalah milikmu ya Allah. Segala puja dan puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang tidak mempunyai sekutu bagimu. Milikmulah hanyalah kerajaan dan segala puja dan pujian. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb kami. Kepadamu kami rukuk dan sujud. Kepadamulah kami beriman, dan kepadamulah kami tunduk dan patuh. Engkau telah menciptakan kami, sedangkan kami adalah hamba-Mu. Kami berada di atas janji-Mu ya Allah, dan janji kami kepadamu sekuat tenaga kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap perbuatan jelek. Kami mengakui nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami mengakui segala dosa yang pernah kami berbuat. Maka ampunilah kami. Sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari baik la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.